Hari ini gue pengen cerita tentang ketika gue lagi di Bandung. Selama di Bandung, seminggu selama di Bandung. Jadi gue bulan Juli itu, pertengahan Juli itu gue di Bandung seminggu. Rencananya untuk kerja dari Bandung, karena sejauh ini gue masih kerja dari rumah. Jadi gue menyempatkan ke Bandung untuk kerja dari Bandung, ketemu teman-teman gue di Bandung. Dan gue menyempatkan diri untuk ikut sebuah mini trip atau walking tour, namanya mini tour, walking tour setiap 1 minggu. Ini diadakan oleh akun Instagram namanya CeritaBandung.id. Jadi lu bisa buka aja CeritaBandung.id. Dia buka jasa walking tour. Konsepnya adalah lu menyusuri kota Bandung, menyusuri spot-spot yang jarang dikunjungi atau didatangi oleh para pendatang, oleh para wisatawan di Bandung. Karena ya oke lah, di Bandung tuh wisatanya banyak, dan mungkin yang terkenal tuh di Lembang atau di mana, pokoknya wisata-wisata mainstream. Nah, kalau di walking tour ini kita berwisata di kota Bandungnya, di pusat kota Bandungnya, which is jarang banget kan ada orang yang wisata di kota Bandungnya. Kemudian namanya walking tour, jadi ini literally berjalan kaki menyusuri spot-spot yang belum pernah atau mungkin belum pernah terdengar oleh orang Bandungnya sendiri, bahkan apalagi orang-orang di luar Bandung gitu, dari luar Bandung. Gue ikut 2 kali walking tour, di hari Sabtu dan hari Minggu. Pokoknya pertengahan Juli, gue lupa tanggal berapa. Di Sabtu itu temanya adalah Bandung Lisius, Delicious, jadi Bandung Lisius. Jadi ini bisa lo tebak, ini walking tour yang berkaitan dengan makanan. Jadi kita akan ke tempat-tempat makanan, kita akan menyusuri jalan, menyusuri spot-spot tempat jualan makanan, makanan legendaris, makanan favorit, populer di kota Bandung, dan juga mengenai sejarahnya dan sebagainya gitu. Pokoknya ada ceritanya lah. Nah, terus walking tour ini daftarnya gratis, kemudian nanti ada 1 pemandu. Terus yaudah, dari awal kita start sampai akhir nanti dibantu oleh pemandu. Kemudian di akhir kita bisa ngasih apresiasi atau insentif kepada si pemandu gitu, berupa ya nominal rupiah. Nanti ada QRIS-nya yang bisa kita scan untuk ngasih apresiasi. Di Sabtu itu di Bandung Lisius, pertama-tama kita mengunjungi sebuah toko. Jualannya sih toko selai ya, selai, mustard gitu, pokoknya yang sejenis kayak gitu lah. BTW gue udah ngevideoin hampir setiap tempat, nggak semua tempat sih, tapi hampir setiap tempat yang kita kunjungi. Nanti gue masukin di video, di sela-sela video, oke? Jadi masuk ke toko selai. Nah, nama tokonya ini unik sih. Gue kagak rasis, tapi emang namanya Negro Brand. Oke, Negro Brand. Ya, lu nggak salah dengar, Negro. Gue nggak rasis. Gue nggak tahu kenapa dikasih nama kayak gitu, tapi ada sejarahnya katanya. Jadi dulu sebenarnya namanya tuh kayaknya bukan Negro Brand, adalah gue nggak tahu. Dan dipegang sama orang Belanda, itu zaman Belanda nih. Terus setelah sekian generasi dan Jepang kayaknya masuk gitu. Nah, si toko selai ini itu akhirnya dipegang oleh orang keturunan Afrika gitu. Jadi dari Afrika, gue nggak tahu datang ke sini sengaja atau emang sejak zaman Belanda orang Afrika tuh udah ada di Indonesia. Ini juga gue sejarah komplit, sejarah lengkap tentang Indonesia pas zaman Belanda gue nggak tahu banget, jadi gue nggak bisa konfirmasi. Pokoknya ceritanya kayak gitu, diceritain ada orang Afrika dan akhirnya memegang si toko ini sampai selesai masa penjajahan Belanda dan Jepangnya gitu. Jadi sampai kita merdeka itu masih dipegang sama orang Afrika. Akhirnya dikasih nama Negro Brand karena ya orang tahu bahwa toko ini dipegang oleh orang Afrika, keturunan Afrika gitu. Jadi ini tidak rasis ya, bukan ya, gue
ya gue nggak bisa bilang ini rasis atau enggak sih, tapi pokoknya ini kita nggak bermaksud rasis lah. Nah, jualan selai, dan tapi gue nggak beli selainya sih, karena ya gue ngekos gitu, terus gue nggak punya roti juga yang buat dikasih selai, dan kalau gue bawa pulang gue takutnya basi gitu, karena gue masih lama waktu itu gue datang di Sabtu minggu pertama tuh, itu gue baru datang di hari kedua. Jadi Sabtu itu hari kedua, sementara gue kan berencana untuk 1 minggu gitu, jadi sampai 7 hari total sih. 10 hari gue di Bandung, jadi selama 10 hari, jadi hari kedua. Jadi kalau gue beli terus gue nggak make, terus gue mau bawa pulang ke Tangerang, ya takutnya basi, jadi gue nggak beli. Oke, itu Negro Brand. Next kita ke jalan dikit, terus kita diceritain ada namanya Batagor Kingsley. Gue nggak videoin ini karena Batagor Kingsley sebenarnya kayaknya itu tempat terkenal juga, jualan Batagor, tapi harganya yang tidak murah, mahal. Jadi gue ya udah, katanya sih Batagor Kingsley terkenal. Gue lupa, kayaknya itu Haji Ihsan itu yang penemu Batagor di Bandung, itu pernah apa gitu ke Kingsley, gue nggak tahu. Tapi ya Batagor Batagor pertama kan Haji Ihsan ya. Jadi ya kalau lu tahu Batagor Haji Ihsan, atau kalau lu mau tahu Batagor pertama kali di kota Bandung, asal Batagor pertama lah mungkin di Indonesia, itu dari Haji Ihsan. Ceritanya katanya sih dulu dia jualan somai, maksudnya bakso tahu gitu yang dikukus. Ini si Haji Ihsannya ya, bukan si Kingsley. Jadi dia jualan, terus seringnya tuh nggak habis gitu. Nah kalau nggak habis kan kalau kukus itu kan istilahnya kayak kalau udah seharian kan kayak lembek dan mungkin bisa basi gitu kan, karena air kan. Terus akhirnya biar nggak basi, biar bisa dimakan, dia goreng. Nah tapi karena banyak, dia goreng, terus dibagi ke tetangga. Nah ternyata tetangga tuh suka si bakso tahu yang digoreng itu, jadinya Batagor kan, bakso tahu goreng. Akhirnya setelah sekian lama, enak banyak masukan, dapat feedback, dan emang paling best seller gitu, ditunggu-tunggu oleh si tetangganya. Maka oke lah, mulai berbisnis, mulai jualan gitu, jualan Batagor, dan akhirnya juga laris sampai sekarang. Jadi itulah sejarah dari Batagor Haji Ihsan. Oke, next es bungsu 29, basically ini sekoteng. Ini katanya udah legendaris, dan ini berdiri sejak zaman Belanda kayaknya. Dan kenapa dinamain es bungsu 29? Karena dulu ini waktu gua walking tour ini, itu gua ada di Jalan Veteran, namanya Jalan Veteran. Nah Jalan Veteran di Bandung itu dulu itu namanya bukan Jalan Veteran, tapi Jalan Bungsu. Nah si es sekoteng ini itu ada di Jalan Bungsu nomor 29, makanya dibilangnya es bungsu 29. Oke, tapi ya basically sekoteng, tapi bukan sekoteng yang anget ya, sekoteng es gitu, es sekoteng. Oke, terus lanjut kita ke ada toko es krim, namanya toko Rasa ya, Toko Rasa kalau nggak salah, Toko Rasa. Tapi nama sebelum Toko Rasa tuh ada nama apa ya, Perancisnya apa nama Belandanya gitu. Gue lupa, kalau gue inget nanti gue masukin di video. Jadi ada nama dulu zaman Belandanya itu namanya bukan Toko Rasa, tapi sekarang diganti jadi Toko Rasa. Gue lupa sejarahnya kenapa diganti. Mungkin karena udah selesai masa Belanda, udah masuk ke Indonesia Merdeka, mungkin diganti dengan nama yang lebih Indonesia. Nah, yang bukan unik sih, yang legendaris
dari toko rasa adalah es krimnya. Es krimnya udah dari dulu rasanya nggak berubah gitu katanya. Jadi es krimnya ini legend lah gitu. Yang paling menarik adalah di toko rasa tuh ada sebuah lemari kaca, isinya tuh alat-alat pembuat es krim zaman dulu. Zaman 1960, 1950, 30, gue lupa, pokoknya masih zaman Belanda gitu, ada gitu di situ disimpan. Jadi kayak prasasti. Bikin es krim. Ini pakai ini ngogodognya. Pakai kompor. Itu yang didudukin itu tahun 32 tuh. Itu tahun 32. Ini masih asli. Nah, gue tuh kepikiran aja kayak orang zaman 1960, orang zaman 1960 punya alat kan. Terus sekarang 2024 itu menjadi apa ya? Menjadi bahan yang menjadi alat yang ada nilai sejarahnya, dan kita sebagai generasi 2024 itu melihat barang itu sebagai barang antik. Nah, pertanyaan gue tuh di zaman 2024 ini, atau di generasi gua, generasi elu, nanti ketika 100 tahun yang akan datang, atau 40 tahun yang akan datang, 60 tahun yang akan datang, itu apa yang akan ditinggalkan gitu? Alat apa gitu? HP, smartphone kali ya, smartphone atau PC. Ini adalah PC, personal komputer, dulu dipakai oleh para mahasiswa, pekerja, pro gamer, dan lain sebagainya itu untuk bermain. Sekarang kan udah pakai hologram. Kita udah nggak kenal nih PC, ini PC gitu. Ini nggak bisa dibawa kemana-mana. Ini susah gitu. Ini CPU segede gini gitu. Ini smartphone segini setelapak tangan gitu. Sekarang kan kita udah pakai visual, pakai hologram, bla 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 gitu. Kali kayak gitu kali ya di masa depan. Nggak tahu. Tapi ya gue kepikiran apa ya barang yang akan menjadi barang antik di 40 tahun, 50 tahun yang akan datang. Oke, terus kita ke Braga. Braga ini mulai dari jalan apa gue lupa namanya. Terus ada yang Gold Bricks gitu. Yang kalau lihat masuk dari pokoknya jalan Braga, kalau lo lihat toko Gold Bricks, nah itu dulunya pada zaman Belanda adalah toko peralatan kuda dan senjata. Gitu, kayak di antara berbagai macam toko-toko yang bisa dibuka, yang dibuka teh toko senjata api dan balon berkuda ya teman-teman ya. Zaman dulu itu tokonya itu peralatan kuda sama senjata. Jadi zaman dulu tuh belum ada kendaraan mobil, motor dan sebagainya, atau kendaraan mesin. Jadi semua masih pakai kuda kendaraannya. Nah, jadi itu tuh semacam kayak toko otomotif lah. Jadi jualan tapal kuda, tempat duduk kuda, terus kacamata kuda, terus senjata. Dulu kan kalau kendaraannya kuda kan berarti kendaraan militer juga kuda gitu. Prajurit juga pakai kuda. Nah, itu juga ada senjata untuk prajurit, untuk tentara gitu. Nah, terus di Braga juga ada namanya toko roti. Toko roti apa gue lupa namanya juga. Aduh, sumpah gue nggak inget namanya ya, karena ya gue menikmati tempatnya, dan karena yang ikut banyak dan juga mungkin gue juga nggak dengerin seksama lah si pemandunya.
jadi gue nggak hafal namanya. Tapi ya gue ngevideoin, jadi kalau lo misalnya nyari nanti ya carilah bangunan yang mirip kayak di video gue ini gitu. Kita beli apa aja sih? Kaki kambing, betul. Nah, selain itu kalau teman-teman suka keju. Nah, jadi ini toko roti. Yang unik adalah ya rotinya unik, rotinya roti khas zaman dulu Belanda. Ini masih Belanda ya, emang karena Bandung mungkin lebih identik dengan sejarah-sejarah di zaman Belanda daripada zaman Jepang. Nah, terus bangunannya masih unik, bahkan toiletnya juga masih toilet karena zaman dulu gitu, masih mempertahankan konsep zaman dulu. Terus arsitekturnya masih mempertahankan zaman dulu, dan ya udah. Dan es krimnya ada es krim katanya enak tuh, es krim, gue lupa es krim apa ya, macchiato. Pokoknya ada es krim enaknya, ada roti enaknya katanya. Tapi ya temen gue beli roti, katanya biasa aja sih. Kalau lu udah nyobain saya roti yang kayak enaknya ada selainya, ada manisnya, ada lembut, ya makan roti itu kayak aneh aja, kayak keras terus nggak ada rasanya gitu, jadi aneh gitu. Yang ya udah, karena itu zaman dulu ya mungkin selai belum ada. Nah itu kan selai itu belinya tuh di Negro Brand gitu. Terus selai belum laris, dan roti juga mungkin masih roti gandumnya masih apa ya, produksi rotinya tuh nggak selembut saya roti misalnya. Oke. Nah terus masih di Braga ke ujung ke perempatan itu. Nah itu ada toko es krim juga. Cuma sekarang dulu tuh kalau nggak salah sebuah rumah pejabat Belanda. Terus sekarang dijadikan toko es krim. Itu tuh apa ya? Lagi direnov. Anyway, sorry guys, aku ke distract. Kalau zaman baheula si restoran ini cakep banget karena ada di hook teman-teman. Jadi masuknya itu dari tengah sini, dari hooknya gitu. Nah kemudian selain toko es krim juga ini toko apa ya, kayak gue lihatnya sih kayak supermarket ya, kayak semacam Indomaret gitu. Tapi ada jualan es krimnya, jadi ada kecil lah tempat es krim, tapi sisanya jualan yang lain. Nah katanya ada cabangnya di Jakarta, cuma gue nggak tahu juga di mana, di sekitar Blok M apa bukan gitu, gue nggak tahu. Oke, terus jalan lagi ada namanya mie kocok Mang Dadang, terkenal juga. Kita lewat doang sini, ya nggak makan juga, ya cuma tahu ini ada mie kocok Mang Dadang, terkenal enak gitu. Kocok yang punya nama ya. Mereka ini udah ada sejak tahun 1950, bisa teman-teman lihat di situ, 53 lebih spesifiknya. Dan yang pertama ada di situ tulisannya teman-teman, cabang Jalan Banteng. Nah, yang di Jalan Banteng itu adalah yang pertama kali dibuka. Terus maju dikit lagi ada warteg namanya Warung Cemar, Cemar. Ya, kalau Ce dalam bahasa Bandung tuh artinya bibi atau teteh atau mbak gitu ya, mbak. Mar itu namanya gitu, Cemar. Jadi bibi Mar atau mbak Mar gitu. Basically ya warteg biasa, cuma waktu itu tutup karena masih pagi. Warteg biasa, dan ya mungkin ini warteg yang emang legendaris juga, udah berdiri lama di Bandung. Gue nggak tahu lamanya sampai kapan, sampai dari kapan. Tapi ini udah lama dan terkenal. Cuma harganya katanya, kalau kata orang Bandung ya harganya lumayan mahal karena ada di posisi tempat wisata gitu, jadi harganya naik. Jadi ini Warung Cemar. Terus kita lanjut ke alun-alun, kita jalan ke alun-alun ya. Ke alun-alun itu ada tempat makan. Masuk sih ke gangnya, gua lupa. Pokoknya itu mie juga nggak salah, mie apa ya, bakmi apa mie kocok juga. Tapi katanya paling enak tuh ya selain bakminya tuh ada alpukat kocok di situ, alpukat kocok enak. Cuma harganya mahal. Katanya ini lebih cocok untuk para wisatawan dari Jakarta lah, dari luar Bandung atau khususnya Jakarta yang uangnya banyak gitu. Atau rumah makan Sunda yang lainnya. Yang mie bakso itu kan? Betul, yang mie bakso itu. Kemudian mereka baru kayaknya kita coba masak yang lain, makanya mereka masak mie bakso. Nah, ternyata mie baksonya lebih laku daripada makanan-makanan yang lain. Jadi mereka
banting setir dari yang awalnya makanan-makanan biasa jadi spesifik mie bakso. Jadi mahal. Jadi kita nggak masuk ke ruangan, kita nggak masuk ke warungnya. Jadi cuma ya udah lewat aja gitu depan jalannya. Terus masuk ke kita jalan lagi nih, masuk ke yang dekat alun-alun tuh namanya apa ya? Yang sebelum jalan Otista, Oto Iskandar Disna. Oto Iskandar Dinata, Otista, jalan Otista itu ada pakem, lupa gue namanya. Dalam pakem, aduh namanya apa ya? Sejalan itulah pokoknya. Lu buat orang Bandung ya tau lah pasti, ya buat orang yang nggak Bandung namanya dalam anjing gue lupa dalam apa gitu. Pokoknya sebelum jalan Oto Iskandar Dinata. Di situ ada roti legend dari Belanda, roti Belanda ya namanya, atau roti buaya gue lupa. Itu namanya roti Sido Dadi. Nah jadi itu katanya enak, apalagi roti kornetnya kata orang Bandung ya yang udah pernah makan situ. Waktu itu yang ikut open trip, yang ikut walking tour itu ada orang Bandung, gua nanya-nanya. Yang enak adalah roti kornetnya. Coba di situ emang selalu rame, gua nggak tahu weekend, waktu itu kan weekend ya, itu rame ngantri. Nah gua nggak tahu kalau weekday apakah seramai itu atau enggak. Gue dulu mau ke situ weekday tapi gue lupa. Jadi ya udah gue nggak nyobain. Jadi itu roti Sido Dadi. Bayarnya cash, kagak bisa pakai QRIS. Dan harganya nggak bulat cuy. Kayak lu nggak 8.000, 9.000, 10.000 gitu, tapi 8.300 anjing, masih ada 8.300. Gimana kembaliannya, cok? Terus 9.200 gitu. Wah, anjir. Gue bingung dan nanti beli kayak gitu tuh gimana kembaliannya. Mereka tuh uang recehnya banyak apa gimana ya? Pasti kan orang 10.000 lah. Nggak mungkin ada 200 kan. Zaman sekarang mana ada 200 cuy. Katanya nggak bisa pakai QRIS katanya ya. Makanya gue belum tahu nih benar atau enggak karena gue belum beli. Nah terakhir itu kita muter lagi jauh. Habis itu di pemberhentian terakhir itu di Soto Ojolali. Soto Ojolali ini soto bening, bukan soto santan kayak soto Betawi Jakarta, soto bening, dan katanya enak. Ini soto bening terenak gitu di kota Bandung. Ya aslinya emang bukan dari Bandung sih, dari Jawa. Cuma ya soto beningnya enak lah gitu. Walaupun bukan soto asli Bandung tapi enak. Nah, kenapa dinamanya soto Ojolali? Katanya ini yang bikin soto Ojolali itu ada suami istri, suaminya pergi perang atau gimana gitu, terus dibuatin soto namanya Ojolali biar si suami itu nggak lupa sama si istri walaupun udah berpisah, walaupun misalnya terpisah jarak dan waktu yang lama. Ya, jadi segitu aja pengalaman gue di Bandung. Di walking tour pertama. Di video selanjutnya gue akan ngebahas di walking tour kedua, yaitu ini lebih ke sejarah bangunan, namanya Hiden Cicendo. Nanti kita mulai dari gedung Indonesia Menggugat sampai kita terakhir ada di Stasiun Bandung, dan kita akan belajar sejarah-sejarahnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment di video apapun di channel gue. Oke, terima kasih, thanks, dan see you in the next video. Bye bye.